sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Kalau kita percaya kepada karomah para wali. Kalau nggak percaya kepada karomah para wali ya susah. Dan di negeri kita, di kalangan Nahdlatul Ulama, yang juga pernah mengaku mi'raj ke atas, itu ada salah seorang kiai kita. Ini dibangun sebagian orang-orang Asy'ariyah yang berpemahaman seperti ini, dibangun karena memandang bahwasanya karamah sama dengan mukjizat. Saya sering sampaikan hari ini bahwasanya karamah dan mukjizat sama dalam satu sisi, berbeda dalam sisi yang lain. Samaannya adalah sama-sama min khawariqil adah, itu perbuatan kejadian luar biasa. Karamah kejadian luar biasa, mukjizat juga kejadian luar biasa, tapi secara level berbeda. Contoh di antara karamah para wali yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya yang dialami oleh Maryam. Zakaria ketika bertemu dengan Maryam, kata Allah, kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam sedang di mihrabnya, tempat ibadahnya, tiba-tiba mendapati makanan, padahal Maryam tidak keluar cari makanan. Makanan datang sendiri. Kemudian makanan tersebut aneh. Pertama datang sendiri, yang kedua Allah datangkan makanan, buah-buahan yang ada di musim dingin Allah hadirkan di musim panas, atau sebaliknya, buah-buah yang di musim panas Allah hadirkan di musim dingin. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana? Maka Maryam berkata, "Qalat huwa min indillah." Dari Allah. Ini namanya apa? Karamah. Ajaib. Tapi kalau mukjizat levelnya lebih tinggi. Ini dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat. Maka tidak benar penyamaan antara karamah dengan mukjizat. Mukjizat Nabi SAW makanan sedikit jadi banyak. Sedikit jadi apa? Banyak. Ini mukjizat. Ya. Sedikit jadi banyak. Ini tidak pernah dialami oleh para wali manapun. Karena levelnya berbeda. Ya. Karamah ada ya. Seperti sahabat kemudian berjalan di atas air. Ada karamah-karamah para sahabat ya. Tapi mukjizat levelnya luar biasa. Seperti Al-Quran. Siapa yang mau menyaingi Nabi SAW? Langsung Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat Nabi adalah Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian datang seorang mengatakan, wali fulan Mi'raj 70 kali. Ini ngalahin Nabi. Nabi kurang keren. Nabi cuma sekali seumur hidup, dia sehari bisa 70 kali. Kalau setahun berapa coba kali? 70 kali 365 berapa? Oh banyak. Mi'raj bolak-balik. Allah sibuk ngurusin dia. Subhanallah. Ini kelihatannya sepele, tapi ini tidak sepele. Ini tidak sepele. Kenapa saya kata tidak sepele? Karena ini dibentuk secara tidak langsung, meskipun mereka tidak menduga hal ini. Tapi ini adalah bentuk merendahkan mukjizat Nabi SAW. Karena di antara mukjizat Nabi yang luar biasa, yang menjadikan Nabi diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, sampai sebagian ada yang murtad, sampai ada yang menjadikan ini bahan hinaan kepada Nabi SAW karena mereka tidak percaya menurut logika mereka, adalah peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Allah juga sebutkan tentang Mi'raj dalam ayat yang lain, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam kesempatan yang lain. Kapan? Inda sidratil muntaha, ketika Nabi di sidratil muntaha. Ini
ajaib luar biasa ya. Ini orang hati-hati kalau berbicara, jangan sampai ya berlebihan gulu terhadap sebagian orang saleh, akhirnya mengkonsekuensikan merendahkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.